Halo Sobat Maya, kembali lagi ke series Maraton Saham IPO. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang saham IPO NCKL. Sebelumnya minta maaf dulu nih ya, soalnya video ini agak lama nih di uploadnya. Karena memang saat ini saya lagi di Jepang, makanya akses dan juga waktunya agak terbatas. Oke, langsung aja kita mulai videonya. Jadi PT Trimega Bangun Persada atau NCKL ini bergerak di industri pertambangan dan juga hilirisasi nikel di Pulau Obi, Maluku Utara. Nah, menurut AME, salah satu organisasi mineral ekonomi itu berdasarkan dengan ekspektasi volume produksi nikel tambang NCKL pada tahun 2022, NCKL ini diharapkan untuk menjadi perusahaan produsen nikel murni terbesar di Indonesia jika dibandingkan dengan perusahaan tambang nikel tercatat lainnya di Indonesia yang merupakan penambang terdiversifikasi. Jadi ini perusahaan produsen nikel murni terbesarnya itu jika dibandingkan dengan perusahaan yang udah TBK juga ya. Tapi kalau misalnya kita bandingkan dengan perusahaan tertutup di Indonesia tuh ada IMIP ya yang kayaknya itu yang paling gede deh di Indonesia. Lalu sampai dengan prospektus ini dibuat, NCKL ini memiliki dan juga mengoperasikan dua proyek pertambangan nikel itu seluas 5.523,99 hektar yang berlokasi di Kawasi dan juga Loji. Selain itu, NCKL juga memiliki dua konsesi pertambangan untuk dua prospek pertambangan nikel di Tabuji, Laui, dan juga Jiko Dolong yang membentang seluas 3.660,24 hektar. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh tentang prospek dari NCKL, kita harus tahu dulu nih tentang nikel ya Sobat Maya. Paling nggak dikit lah. Nah, jadi nikel ini itu dipergunakan itu untuk tiga hal yang paling besar ya. Sebenarnya ada lagi, tapi persentasenya lebih kecil. Nah, penggunaan paling besar itu untuk bahan baku stainless steel. Jadi kalau misalnya kita dengar kata-kata nikel, itu identik banget dengan stainless steel nih Sobat Maya. Jadi bahan baku stainless steel itu dari nikel. Nah, selain bisa dijadikan bahan baku stainless steel, nikel ini juga bisa dijadikan bahan baku baterai. Lalu untuk penggunaan nikel yang lain itu seperti plating dan juga paduan logam. Nah, game changer-nya untuk industri nikel ini itu adalah di baterainya Sobat Maya. Karena kalau misalnya nikel ini dibikin baterai, itu dia akan ikutan boomingnya EV ataupun electric vehicle. Jadi nantinya ketika kita membedah perusahaan nikel, kita tuh harus melihat juga nih Sobat Maya, apakah nikel yang dihasilkan ataupun ditambang oleh perusahaan tersebut itu bisa digunakan untuk bahan baku baterai. Karena kalau misalnya nggak bisa, berarti dia tuh nggak akan ikutan boomingnya electric vehicle ataupun EV. Jadi bagi Sobat Maya yang belum tahu, itu nggak semua nikel ya bisa dijadikan baterai nih Sobat Maya. Ada jenis-jenisnya, ada yang kelas 1, ada yang kelas 2, dan kalaupun misalnya kelas 2, itu sebenarnya nggak bisa dipakai untuk bahan baku baterai, tapi ada pemrosesannya sehingga kelas 2 itu bisa dijadikan bahan baku baterai. Nah, nantinya kita akan melihat nih Sobat Maya, apakah di NCKL ini mereka tuh nikelnya bisa dijadikan untuk bahan baku baterai. Kita lanjut ya. Nah, berikut ini adalah rincian dari cadangan biji NCKL di tambangnya Kawasi, Tambang Loji, serta prospek Jiko Dolong per 1 Juni 2022. Nah, di sini saya nggak akan terlalu membahas volume cadangannya, tapi di sini saya ingin kasih tahu ke Sobat Maya bahwa ada dua jenis nih Sobat Maya ya untuk nikel ini, yaitu saprolit dan juga limonit. Nah, saprolit ini kadar nikelnya itu lebih gede nih Sobat Maya daripada limonit. Dan saprolit ini yang bisa kita kategorikan sebagai nikel kelas 1 nih Sobat Maya. Yang nantinya itu bisa dipergunakan untuk bahan baku baterai. Sementara untuk limonit, ini nggak bisa ya Sobat Maya karena kadar dari nikelnya itu lebih rendah. Jadi harus ada pemrosesan baru bisa dijadikan bahan baku baterai. Nah, jadi untuk NCKL ini karena dia itu juga ada saprolitnya, maka nikel yang dihasilkan oleh NCKL ini bisa juga dipakai untuk bahan baku baterai nih Sobat Maya. Nah, ini adalah salah satu keunggulan dari NCKL nih Sobat Maya. Tapi kalau misalnya kita lihat di sini, untuk cadangan limonitnya ini lebih besar ya daripada saprolit. Nah, Sobat Maya nggak perlu khawatir karena limonitnya NCKL ini juga ada proses lebih lanjutnya nih Sobat Maya. Sehingga limonitnya dari NCKL itu tetap bisa diproses sehingga bisa menjadi bahan bakunya baterai. Nantinya akan kita bahas belakangan ya.
Nah, untuk NCKL ini, untuk izin usahanya ini ada 4 ya Sobat Maya. Jadi dia tuh penambangan, terus dia tuh ada smelter ferronikel 1, lalu ada pemurnian nikel limonit. Nah, ini nih. Lalu juga ada smelter ferronikel 2. Lalu untuk smelter ferronikel 1, ini adalah fasilitas pengolahan nikel saprolit dengan teknologi RKEF. Jadi NCKL ini ada 2 smelter ya Sobat Maya ya. Bisa Sobat Maya lihat di sini. Nah, yang di sini nih yang menarik nih Sobat Maya. Karena cadangan nikel terbesar dari NCKL itu kan limonit ya. Udah kita lihat sebelumnya. Nah, jadi NCKL ini adalah salah satu pionir di Indonesia ya untuk melakukan pengolahan ataupun pemurnian nikel limonit dengan teknologi HPAL ataupun High Pressure Acid Leach. Nah, ini nih Sobat Maya yang menjadi salah satu keunggulan dari NCKL. Kalau misalnya perusahaan nikel itu nggak punya teknologi HPAL, jadi dengan adanya teknologi HPAL yang dimiliki oleh NCKL, baik cadangan saprolit maupun limonitnya dari NCKL itu bisa dipergunakan untuk bahan baku baterai. Jadi ini yang menjadikan IPO-nya NCKL itu menjadi sangat menarik ya Sobat Maya. Lalu sebagai informasi tambahan, di tahun 2020 NCKL ini juga mendapat mandat ya sebagai proyek strategis nasional kawasan industri Pulau Obi. Jadi kawasan ini akan menjadi wajah Indonesia dalam pembangunan di wilayah timur, tepatnya di Pulau Obi. Oke, ini adalah hal yang kita bahas dari sisi bisnisnya NCKL. Sebenarnya tentu aja luas banget sebenarnya, tapi di satu video ini saya rasa nggak akan cukup ya. Jadi saya bahas yang inti-intinya aja. Oke, untuk pemegang saham dari NCKL ini hanya ada dua ya Sobat Maya. Yang pertama adalah PT Harita Jaya Raya dan juga PT Citra Duta Jaya Makmur. Nah, kepemilikan terbesar itu udah jelas lah ya, dipegang oleh Harita Jaya Raya sebesar 99%. Lalu di IPO-nya Harita ini juga akan ada lock-up period ya Sobat Maya selama 8 bulan dari semenjak NCKL ini listing di bursanya kita. Nah, yang menjadi salah satu aspek yang menarik di IPO-nya NCKL ini adalah nama PT Harita Jaya Raya ya Sobat Maya. PT Harita Jaya Raya ini sebenarnya itu adalah pemegang saham untuk dua perusahaan publik juga ya yang udah ada di BEI. Yang pertama adalah Cita dan yang kedua adalah TIRT. Nah, untuk Cita ini adalah perusahaan bauxit dan juga TIRT ini di perusahaan timber ya ataupun wood. Sobat Maya bisa cek sendiri untuk kedua perusahaan ini track record-nya gimana. Menurut saya agak kurang bagus ya karena memang sahamnya nggak liquid kalau Cita ya. Kalau yang TIRT kayaknya industrinya dan juga perusahaannya emang udah kurang bagus ya saat ini ya. Tapi kalau Cita ini masih bagus banget, industri bauxit, dan ada hubungannya dengan Adaro juga. Cuma untuk track record kedua perusahaan ini, Sobat Maya bisa cari tahu sendiri lah ya. Lalu yang menarik dari Harita Jaya Raya lainnya nih Sobat Maya. Harita Jaya Raya ini dimiliki oleh salah satu orang terkaya di Indonesia. Dengan umur yang paling tua juga ya, yaitu Bapak Lim Haryanto Wijaya Sarwono. Jadi per video ini dibuat, Bapak Lim Haryanto Wijaya Sarwono ini menduduki peringkat 6 orang terkaya di Indonesia, Sobat Maya. Dengan usia 94 tahun, alias yang paling senior lah saat ini ya, di deretan 10 orang terkaya di Indonesia. Peringkatnya Pak Lim Haryanto ini cuma satu tingkat ya, di bawah Bapak Prajogo Pangestu, yang sahamnya juga baru listing ya di bursa kita ya, yaitu saham Cuan. Nah, fakta ini menjadi salah satu sentimen positif ya Sobat Maya di IPO-nya NCKL, karena ternyata NCKL ini dimiliki oleh salah satu orang terkaya di Indonesia. Biasanya nih ya, sangat jarang kalau misalnya sahamnya itu dimiliki oleh salah satu orang terkaya di Indonesia, sahamnya itu pada hari pertamanya listing itu tutup di zona merah, itu agak jarang nih Sobat Maya. Beberapa ada ya, kayak Avian itu hari pertamanya listing itu ditutup di zona merah, ada. Tapi rata-rata biasanya nih ya, tutupnya di zona hijau. Kayak beli itu walaupun target perolehan dana IPO-nya lumayan gede, itu tetap bisa berhasil ditutup di zona hijau. Nah, apakah di IPO-nya NCKL ini, sentimen positif dari ownernya NCKL ini bisa mengungkit harganya NCKL? Mari kita saksikan aja nanti ya. Oke, kita lanjut ke struktur IPO-nya. Nah, jadi di prospektusnya itu sebanyak-banyaknya 12 miliar lembar saham atau mewakili sebanyak 18% dari modal ditempatkan dan disetor penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat.
Untuk harga penawarannya sendiri itu berkisar antara 1.220 hingga 1.250. Sehingga dana yang akan diraup dari IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 15,1 triliun. Ini jumlah nominal yang sangat besar ya Sobat Maya. Tapi untuk berita terupdate, saham yang ditawarkan oleh NCKL ini nggak akan sebesar itu ya Sobat Maya. Jadi kalau misalnya dilansir dari Bloomberg, perusahaan milik Pak Lim Haryanto ini akan condongnya ke harga 1.250 per saham ya. Lalu kalau misalnya sebelumnya itu 12 miliar lembar saham yang akan dilepas, setelahnya update terbarunya itu 8,1 miliar lembar saham yang akan dilepas. Jadi untuk target perolehan dana IPO-nya itu akan berada di kisaran 10,1 triliun. Walaupun udah dikurangin, tetap aja target perolehan dana IPO-nya jumbo ya Sobat Maya. Jadi kalau misalnya emang nantinya listing dengan target perolehan dana 10,1 triliun, nilai ini akan tetap lebih besar dari IPO-nya PGEO. Tapi di satu sisi, menurut saya kalau misalnya memang jumlah saham yang akan dilepas itu dikurangin, ini akan menjadi salah satu sentimen yang positif ya Sobat Maya. Karena jumlah lembar yang dilepaskan ke masyarakat, walaupun secara nominal itu masih banyak, tapi secara persentase enggak gitu banyak. Apalagi kalau misalnya kita lihat prospek usahanya NCKL, ini harusnya akan menarik minat investor asing ya di IPO-nya NCKL. Oke, kita lanjut untuk penggunaan dana IPO-nya. Jadi dana IPO-nya NCKL itu akan digunakan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama adalah sekitar 5,4% itu akan digunakan untuk pembayaran utang kepada pemegang sahamnya ya, yaitu Harita Jaya Raya. Lalu sekitar 6,05% itu akan digunakan untuk pembayaran hutang juga kepada PT Dwi Muria Investama Andalan. Lalu sekitar 15,13% itu akan digunakan untuk pembayaran seluruh utang kepada OCBC dan juga OCBC NISP. Lalu sekitar 0,89% itu akan digunakan untuk pembayaran seluruh utang outstanding fasilitas term loan 1 dan juga fasilitas term loan 3 kepada OCBC NISP. Lalu selanjutnya sekitar 2,12% itu akan digunakan untuk CAPEX. Lalu sekitar 32,27% itu akan dipergunakan untuk penyetoran modal dan juga pinjaman kepada entitas anak dan juga entitas asosiasi. Lalu sisanya sekitar 38,08% itu akan digunakan untuk modal kerja. Nah, jadi sekitar 27% itu akan digunakan untuk pembayaran utang nih ya Sobat Maya ya. Lalu sekitar 2,12%-nya itu untuk CAPEX, 32,27%-nya untuk setoran modal kepada entitas anak dan entitas asosiasi. Lalu sisanya sekitar 38,08% ataupun persentase terbesar itu akan digunakan untuk modal kerja. Nah, kalau misalnya kita lihat tujuan penggunaan dana IPO-nya ini, sekitar 27% itu digunakan untuk pembayaran hutang ya, Sobat Maya. Lalu untuk CAPEX-nya cuma 2,12%. Tapi saya lumayan tertarik di bagian ini nih, Sobat Maya. 32,27%-nya itu akan digunakan untuk setoran modal dan juga pinjaman kepada entitas anak dan juga entitas asosiasi. Karena yang udah saya baca dari prospektusnya, untuk entitas anak dan juga entitas asosiasinya ini lumayan menarik nih perusahaannya Sobat Maya. Saya rasa untuk tujuan yang F ini, 32,27% ini, akan mendongkrak kinerjanya NCKL di masa mendatang. Jadi walaupun ada sebagian tujuan penggunaan dana IPO-nya yang kurang disukai investor nih ya, untuk pembayaran utang, tapi untuk sisanya menurut saya standar dan yang tujuan F ini lumayan bagus nih untuk mendongkrak kinerjanya NCKL di masa mendatang. Oke, selanjutnya kita lihat ke underwriter-nya. Jadi saat ini ada 7 underwriter ya Sobat Maya. Sobat Maya bisa lihat di sini. Nah, kalau misalnya banyak sekuritas asing kayak gini, biasanya tuh ya untuk menarik investor asing nih Sobat Maya untuk investasi di perusahaan yang mau IPO tersebut. Jadi di satu sisi kalau misalnya kita lihat kayak gini, ya investor asingnya pada saat IPO itu udah di dalam Sobat Maya. Beda dengan IPO-nya Goto ya, yang persentase investor asingnya sebelum IPO itu masih lebih kecil. Sehingga mau nggak mau investor asing itu makan barangnya pada saat Goto itu listing di bursanya kita. Nah, waktu book building ini kita belum melihat nama PT Harita Sekuritas ya Sobat Maya. Saya rasa nanti waktu penawaran umum harusnya nama Harita Sekuritas sebagai perusahaan sekuritas terafiliasi itu akan muncul sih di underwriter-nya NCKL ini. Nah, kalau misalnya sekuritasnya sebanyak ini, itu track record underwriter sih nggak terlalu pengaruh ya Sobat Maya.
Paling nanti kalau misalnya udah penawaran umum, Sobat Maya bisa lihat lah untuk persentase dari masing-masing underwriter ini. Yang memegang barang paling banyak itu sekuritas mana. Kalau misalnya nanti di penawaran umumnya tiba-tiba muncul nama Harita Sekuritas, dan ternyata Harita Sekuritasnya pegang barang paling banyak, nah menurut saya pribadi itu salah satu sign yang positif nih Sobat Maya. Tapi kalau misalnya nggak muncul, ya sebenarnya track record dari underwriter di IPO Jumbo dan juga dengan underwriter sebanyak ini, ya track recordnya nggak terlalu terpakai. Oke, kita lanjut ke laporan keuangannya. Dari sisi aset, kita bisa lihat ya bahwa aset dari NCKL ini terus meningkat dari tahun ke tahunnya. Tapi selain dari sisi aset, dari sisi liabilitas pun selalu meningkat ya dari tahun ke tahun nih Sobat Maya. Tapi untuk pertumbuhan asetnya lebih besar ya daripada pertumbuhan liabilitasnya. Sehingga dari sisi ekuitas juga ini selalu terjadi pertumbuhan dari tahun ke tahun. Dan hal ini tentunya bagus ya. Kalau misalnya kita lihat secara DER, harusnya DER-nya ini di atas 1, tapi dengan adanya penambahan dana IPO, harusnya nantinya DER-nya itu akan berada di bawah 1. Lalu bagi Sobat Maya yang concern terhadap daftar efek syariah, jika kita lihat dari sisi sektor usaha dan juga rasio hutangnya, maka NCKL ini akan masuk ke dalam daftar efek syariah. Tapi untuk lebih pastinya, kita tunggu aja ya pengumuman resminya. Oke, selanjutnya kita lihat kinerjanya dari NCKL. Ini misalnya kita lihat dari sisi pendapatan, ini dari 2019 itu 6,8 triliun untuk pendapatannya. Di tahun 2020 drop menjadi 4 triliun. Wajar ya, karena di tahun 2020 ini ada pandemi. Tapi di tahun 2021, NCKL ini langsung double ya untuk pendapatannya, menjadi 8,2 triliun. Dan kalau kita lihat di tahun 2022, harusnya pendapatan dari NCKL ini juga akan lebih meningkat ya dibandingkan dengan tahun 2021. Lalu kalau misalnya kita lihat dari sisi laba usahanya, di tahun 2019 NCKL ini mencetak 1 triliun nih untuk labanya. Di tahun 2020 walaupun pendapatannya drop banyak, tapi ternyata resultnya masih positif nih Sobat Maya. Labanya 80 miliar, dan di tahun 2021 labanya langsung meningkat tajam menjadi 2 triliun. Dan kalau kita lihat di tahun 2022, ini untuk labanya juga meningkat drastis ya Sobat Maya di atas 100% menjadi 4,3 triliun. Nah kalau misalnya kita lihat dari laporan kinerjanya ini, NCKL ini bagus banget ya Sobat Maya. Emang prospek usahanya itu selalu bertumbuh dari tahun ke tahun. Kalau Sobat Maya perhatikan lebih details, laba usaha dari NCKL di tahun 2022 itu kan cuma 3,9 triliun ya. Tapi kok laba periode berjalannya itu bisa di 4,3 triliun atau lebih besar dari laba usahanya. Nah, kalau misalnya Sobat Maya menemukan hal seperti ini, itu biasanya karena ada beberapa hal lah ya Sobat Maya. Yang pertama mungkin karena dari pendapatan keuangan atau pendapatan investasi atau bagian dari laba entitas asosiasi. Nah, kalau misalnya di kasusnya NCKL ini, gedenya itu karena bagian atas laba entitas asosiasi nih Sobat Maya, sebesar 2,6 triliun atau hampir 2,7 triliun ya. Jadi sebenarnya untuk aktivitas operasi dari NCKL itu hanya 3,9 triliun, tapi ada juga bagian atas laba entitas asosiasi sebesar 2,6 triliun. Sehingga penambahan laba ini di luar laba operasi, inilah yang menyebabkan labanya NCKL itu meningkat jauh ya dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, lalu pertanyaannya adalah, sebenarnya kalau misalnya kita lihat secara fundamental, apakah bagian atas laba entitas asosiasi ini harus kita masukkan di valuasinya atau enggak nih Sobat Maya? Kalau menurut saya pribadi, tergantung nih Sobat Maya. Karena kalau misalnya Sobat Maya lihat, yang namanya laba atas entitas asosiasi, itu kita harus tahu dulu nih, berapa persen sih sebenarnya yang dimiliki oleh perusahaannya di perusahaan asosiasinya tersebut. Karena kalau kita mengacu pada hukum akuntansi, nah ini saya cerita sedikit ya Sobat Maya. Laba entitas asosiasi itu kan adalah kepemilikan saham, misalnya NCKL ini punya kepemilikan saham di sebuah perusahaan yang kepemilikannya itu enggak melebihi 50%. Makanya disebut entitas asosiasi. Biasanya antara 10-50% nih Sobat Maya itu disebut entitas asosiasi. Kalau misalnya terlalu kecil, ya mungkin itu emang bisa di-exclude ya dari laporan kinerjanya. Karena memang persentasenya kecil. Tapi kalau misalnya persentasenya lumayan gede, misalnya udah 35% ataupun 40%, menurut saya hal itu wajib kita pertimbangkan dan masukkan ke dalam laporan kinerja nih Sobat Maya.
Kenapa? Karena kalau misalnya udah di atas 50%, misalnya dia tambah modal nih, atau dia lakukan setoran modal lagi, sehingga persentase kepemilikannya itu menjadi di atas 50%, itu entitas asosiasinya udah berubah menjadi anak usaha. Nah, kalau misalnya udah berubah menjadi anak usaha, itu akan masuk ke dalam laporan konsolidasi. Jadi, nantinya laba rugi dari entitas anak ataupun eh, anak usahanya itu akan masuk ke dalam laporan konsolidasi. Jadi udah masuknya ke sini Sobat Maya, bukan ke sini lagi. Nah, jadi kalau misalnya kita mau coba untuk lihat dari aktivitas operasinya doang, sebenarnya ya labanya dari NCKL ini hanya segini nih Sobat Maya. Lalu ada tambahan dari laba entitas asosiasi. Cuma ini juga harus kita lihat lagi nih Sobat Maya. Berapa persen NCKL ini punya kepemilikan saham di entitas asosiasi tersebut. Karena kalau misalnya gede, harus tetap kita masukin nih Sobat Maya. Karena ya kalau misalnya dia tambah setoran modal lagi, dan which is itu dilakukan di tujuan penggunaan dana IPO-nya, bisa jadi entitas asosiasi ini akan berubah menjadi entitas anak ataupun anak usaha. Yang nantinya laporan laba ruginya itu akan masuk ke dalam laporan konsolidasi. Semoga aja apa yang saya sampaikan tentang entitas asosiasi dan entitas anak ini tersampaikan ya kepada Sobat Maya ya. Kalau misalnya masih bingung-bingung, mungkin Sobat Maya bisa tulis juga di kolom komentar dan saya yakin banyak Sobat Maya yang lebih pintar dari saya yang akan menjawab pertanyaan tersebut juga. Kalau misalnya saya nggak sempat balas ya. Oke, selanjutnya coba kita breakdown nih Sobat Maya dari entitas asosiasi yang dimiliki oleh NCKL. Nah, jadi untuk entitas asosiasi dari NCKL ini ada 5 ya Sobat Maya. Ada HPL, OSS, KPS, DCM, dan juga ONC. Kegiatan usahanya bisa kita lihat di sini, dan persentase kepemilikan langsungnya juga bisa kita lihat di sini. Untuk persentase kepemilikan langsung dari HPL, itu NCKL memiliki 45,1% kepemilikan sahamnya. Jadi kalau misalnya NCKL menambah lagi kepemilikan sahamnya di HPL ini, ya bisa jadi ini nantinya akan berubah dari entitas asosiasi menjadi entitas anak. Lalu coba kita breakdown lagi ya. Tadi kan ada laba 2,6 triliun dari entitas asosiasi. Kita breakdown nih. Nah, jadi ternyata yang menyumbang 2,6 triliun itu sebagian besar dari HPL ini nih Sobat Maya. Nah, ini kan datanya 30 September ya. Tadi kan 30 November. Nah, di 30 November sih udah jadi 2,6 triliun tadi. Nah, Sobat Maya bisa lihat ya bahwa kontribusi terbesar itu dari HPL, di mana NCKL itu memiliki saham sebesar 45,1%. Nantinya kalau NCKL nambah lagi kepemilikan saham di HPL, ya ini akan jadi entitas anak dan masuk ke laporan konsolidasi. Jadi patut banget ya untuk kita perhitungkan laba dari entitas asosiasi tersebut. Lalu kalau misalnya kita lihat entitas asosiasi lain seperti OSS, KPS, dan juga DCM, ini kan masih mencatatkan kerugian ya hingga saat ini ya. Kalau nantinya proyeknya udah berlangsung, nah ini juga bisa ngasilin cuan yang banyak nih buat NCKL Sobat Maya. Dan Sobat Maya juga bisa lihat ya, untuk laba yang dihasilkan oleh HPL, itu setelah pengoperasian proyek HPAL tahap 1. Nah, berita bagusnya di masa mendatang, Sobat Maya lihat nih ya, nama-nama perusahaannya, lalu baca untuk prospek usahanya ini, untuk entitas asosiasi. Nah, karena ini kepanjangan, saya nggak jelasin di sini. Intinya ini bagus banget ya untuk prospek usahanya NCKL di masa mendatang. Lalu kita lihat kebijakan dividen dari NCKL ini, Sobat Maya. Nah, NCKL berencana untuk membagikan dividen kepada para pemegang saham itu minimum 30% dari laba bersihnya. Dan NCKL ini juga merencanakan ya untuk melakukan pembagian dividen menggunakan tahun buku 2022 dan akan dibagikan pada tahun 2023. Alias NCKL ini nanti listing di bursanya kita itu udah langsung bagi dividen nih Sobat Maya. Dan NCKL ini sendiri udah membagikan dividen itu sejak tahun 2012 ya Sobat Maya. Cuma kalau misalnya kita lihat dari historikalnya memang nggak rutin tiap tahun dibagikan ya. Lalu kalau misalnya kita lihat ini 30%, saya udah hitung-hitung dividen yield-nya, ya itu masih jauh lah dibandingkan kalau misalnya kita bandingkan dengan perusahaan batu bara ya, itu dividen yield-nya jauh banget. Jadi bagi Sobat Maya yang mengincar NCKL ini karena salah satunya kebijakan dividennya, ini harus berpikir ulang ya Sobat Maya. Karena di awal-awal, untuk dividen yield dari NCKL ini masih akan relatif kecil ya dibandingkan dengan kalau misalnya kita bandingkan dengan perusahaan komoditas lainnya. Tapi kalau misalnya emang di-keep untuk jangka waktu panjang, ya bisa jadi dividen yield-nya akan
menjadi lebih besar seiring dengan prospek usahanya dari NCKL. Selanjutnya kita ke bagian valuasi. Nah, ini saya langsung aja pakai valuasinya di harga 1.250. Lalu untuk shares-nya juga saya ambil 8,1 miliar ya Sobat Maya yang ditawarkan kepada masyarakat. Dan untuk perolehan dana IPO-nya saya pakai sekitar 10,1 triliun. Maka didapatkanlah valuasi per dari NCKL ini di 16,82 kali dan PBV-nya di 3,28 kali. Lalu untuk market cap-nya itu berada di 79 triliun. Kalau misalnya kita bandingkan dengan kompetitornya yang udah listing juga di bursanya kita, itu saya ambil Inco dan juga Antam ya. Kalau untuk Inco, PER-nya itu lebih tinggi ya, tapi PBV-nya lebih rendah. Dan market cap-nya di 65,58 triliun. Sementara kalau Antam, PER-nya juga lebih rendah, PBV-nya lebih rendah, dan market cap-nya saat ini di 49,98 triliun. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, dari sisi market cap-nya, ini NCKL ini menurut saya pribadi nih ya, agak kegedean nih saat ini nih Sobat Maya, di 79 triliun. Nilai ini lebih besar ya daripada seniornya di bursa yaitu Inco dan juga Antam. Tapi dari sisi valuasi untuk ukuran saham IPO ini masih lumayan menarik nih Sobat Maya. Oke, dari tadi udah banyak hal yang kita bahas, sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, prospek usaha dari NCKL ini sangat cemerlang ya di masa mendatang. NCKL yang bergerak di industri pertambangan dan hilirisasi nikel itu membuatnya akan kecipratan juga untuk nantinya kalau misalnya ada boom electric vehicle. NCKL ini juga adalah pionir ya dari metode pemurnian HPAL di Indonesia. Dan tadi kita udah belajar dan kita juga udah tahu ya Sobat Maya bahwa NCKL ini itu emang bisa ya untuk nikelnya itu dipakai untuk bahan baku baterai. Jadi ini jadi salah satu keunggulan dari NCKL. Kesimpulan yang kedua, valuasi dari NCKL ini cenderung standar lah ya untuk ukuran saham IPO. Sementara untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya, sebagian itu ada yang dipergunakan untuk pembayaran utang. Dan ada juga yang dipakai untuk penyetoran modal ke entitas anak dan juga entitas asosiasi. Dan hal ini sebenarnya nggak terlalu buruk. Malah lumayan menarik ya bagi saya pribadi nih Sobat Maya. Kesimpulan yang ketiga, dari sisi underwriter, untuk IPO jumbo seperti NCKL, peranan underwriter itu nggak akan terlalu berpengaruh ya. Lalu nanti pada saat penawaran umum dimulai, kita bisa lihat nih, apakah sekuritas afiliasinya, yaitu Harita Sekuritas, akan mengawal saham IPO ini atau enggak. Kalau misalnya emang mengawal, dan nanti kepemilikan barangnya itu lumayan besar, menurut saya IPO-nya NCKL ini akan jadi lebih menarik. Kesimpulan yang keempat, NCKL ini merupakan bagian dari Harita Group ya, yang dimiliki oleh salah satu orang terkaya di Indonesia. Nah, hal ini bisa menjadi salah satu sentimen positif dalam IPO-nya NCKL. Kesimpulan yang terakhir, saya sendiri akan wait and see dulu nih Sobat Maya. Mau lihat nih nanti di penawaran umumnya, prospektus finalnya itu kayak gimana. Jadi kalau misalnya dari sisi bisnis, ya sebenarnya ini bagus banget ya bagi saya pribadi ya. Cuma dari sisi valuasi, agak ngeri-ngeri sedap nih Sobat Maya. Kalau misalnya emang diapresiasi market, ya bisa aja saham ini terbang ya nantinya. Tapi kalau misalnya enggak diapresiasi, ya bisa jadi nanti dia akan turun dulu ke harga valuasi wajarnya, baru nanti kemudian setelah kinerjanya makin meningkat di masa mendatang, baru harganya juga mengikuti. Jadi saya pribadi akan lihat dulu nih prospektus finalnya nanti di penawaran umum. Kalau misalnya saya ikut, juga pasti akan saya kabarin ke Sobat Maya. Yang jelas, kalaupun misalnya ikut, saya rasa persentase untuk penjatahannya itu nggak akan lebih besar dari PGEO ya. Kemarin kan PGEO itu sekitar 50% ya untuk di bawah 100 juta. Nah, kalau saya rasa di IPO-nya NCKL ini harusnya nggak akan lebih besar dari 50% ya. Tapi di market itu nggak ada yang tahu apa yang pasti terjadi. Jadi nanti kita lihat aja ya di IPO-nya NCKL ini nanti gimana. Yang jelas kalau misalnya saya beneran order, pastinya akan saya update ke Sobat Maya ya, di tab community ataupun di IG saya pada saat masa offering nanti. Nah, seperti biasa, reminder untuk Sobat Maya, yang namanya saham, terlebih saham IPO, itu nggak pernah luput dari yang namanya resiko. Jadi, bagi Sobat Maya yang mau melakukan order saham IPO-nya NCKL, pastikan Sobat Maya melakukan orderan sesuai dengan resiko yang siap untuk Sobat Maya tanggung ya. Nah, Sobat Maya, demikianlah video kali ini. Semoga aja video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya semuanya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih.
apakah nantinya Sobat Maya akan membeli saham IPO NCKL atau enggak. Nah Sobat Maya, akhir kata jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video review saham IPO selanjutnya. Dah.